Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Nah, untuk tipe soal yang akan kita bahas kali ini merupakan tipe soal pilihan ganda. Perhatikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi 2A pangkat 2 sama dengan titik. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, kemudian dibagi 2A pangkat 2. Perhatikan bilangan berpangkat, yaitu 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, dengan menggunakan sifat faktor pada bilangan berpangkat, yaitu AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Maka untuk 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian dibagi dengan 2A pangkat 2. Hasil dari 4A pangkat 2 itu sama dengan 16. Kemudian untuk A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Sehingga didapat A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 adalah A pangkat 6. Kemudian dibagi dengan 2A pangkat 2. Nah, hasil dari 16 dikali A pangkat 6 adalah 16A pangkat 6. Kemudian dibagi 2A pangkat 2. Nah, berikutnya kita kelompokkan bilangan-bilangan ini berdasarkan basisnya. Maka 16 kita bagi dengan 2. Kemudian dikali dengan A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2. Nah, hasil dari 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian untuk A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2. Nah, di sini kita gunakan sifat pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua pangkatnya, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sehingga didapat hasil dari A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 adalah A pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya hasil dari 8 dikali A pangkat 4 adalah 8A pangkat 4. Maka didapat 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dibagi dengan 2A pangkat 2 itu sama dengan 8A pangkat 4. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 8A pangkat 4. Berikutnya untuk soal yang kedua, yaitu 125 pangkat 2/3 dikurang dengan 1/3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 3 sama dengan titik. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
125 pangkat 2/3 dikurang 1/3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 3 sama dengan. Nah, untuk 125 ini bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 5 pangkat 3. Sehingga didapat 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 dikurang 1/3 dipangkatkan dengan negatif 2 per 2 pangkat 3. Nah, berikutnya untuk 5 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Maka kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu 3 dikali 2/3 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat hasil dari 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 adalah 5 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan. Nah, untuk 1/3 dipangkatkan dengan negatif 2. Kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat positif berdasarkan definisi bilangan berpangkat negatif, yaitu A per B pangkat negatif N itu sama dengan B per A pangkat N. Maka 1/3 pangkat negatif 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 3/1 pangkat 2. Kemudian per 2 pangkat 3. Nah, berikutnya hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3/1. Nah, 3/1 itu adalah 3 dibagi 1. Hasilnya adalah 3. Maka 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Kemudian per hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, selanjutnya 25 dikurang 9 itu hasilnya adalah 16. Maka didapat 16/8. Nah, terakhir 16/8 itu artinya 16 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 2. Sehingga didapat 125 pangkat 2/3 dikurang dengan 1/3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu 2. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu nilai K yang memenuhi persamaan X pangkat A dikali X pangkat A ditambah 1 dipangkatkan dengan A dikali X pangkat A dipangkatkan 1 dikurang A sama dengan X dipangkat K adalah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X pangkat A dikali X pangkat A ditambah 1 dipangkatkan dengan A dikali X pangkat A dipangkatkan dengan 1 dikurang A sama dengan X pangkat K. Nah, untuk X pangkat A di sini tetap, kemudian dikali dengan. Nah, untuk X pangkat A ditambah 1, kemudian dipangkatkan dengan A. Kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu A ditambah 1 dikali A. Hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah A. Sehingga didapat hasil dari X pangkat A ditambah 1 dipangkatkan dengan A adalah X pangkat A pangkat 2 ditambah A. Kemudian dikali dengan. Nah, untuk X pangkat A dipangkatkan dengan 1 dikurang A. Maka berdasarkan sifat pangkat-pangkat ini, tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu A dikali dengan 1 dikurang A, hasilnya adalah A dikurang A pangkat 2. Sehingga didapat hasil dari X pangkat A dipangkatkan dengan 1 dikurang A adalah X pangkat
A dikurang A pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan X pangkat K. Selanjutnya berdasarkan sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka pangkat dari ketiga bilangan ini tinggal kita jumlahkan saja, sehingga didapat X pangkat A ditambah A pangkat 2 ditambah A ditambah A dikurang A pangkat 2. Kemudian sama dengan X pangkat K. Nah, perhatikan pangkat dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri ini. Nah, A pangkat 2 itu bisa kita kurangkan dengan A pangkat 2 ini. Hasilnya adalah 0. Maka A ditambah A itu hasilnya adalah 3A. Sehingga didapat hasil untuk ruas kiri ini adalah X pangkat 3A. Kemudian sama dengan X pangkat K. Nah, karena nilai dari kedua bilangan berpangkat ini sama, maka pangkat dari kedua bilangan berpangkat ini juga sama, yaitu 3A itu akan sama dengan K. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa nilai K itu sama dengan 3A. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 3A. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang keempat, yaitu jika X pangkat 1/2 sama dengan Y pangkat negatif 3/2 dikali Z pangkat 3/4, maka Z sama dengan... Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X pangkat 1/2 sama dengan Y pangkat negatif 3/2 dikali Z pangkat 3/4. Nah, di sini akan kita cari nilai Z. Nah, di mana di sini Z itu mempunyai pangkat 1. Maka kita nyatakan pangkat dari basis Z ini menjadi 1. Nah, perhatikan bahwa pangkat dari Z di sini adalah 3/4. Nah, supaya pangkatnya ini menjadi 1, maka 3/4 ini harus kita kali dengan 4/3. Nah, supaya pangkatnya ini dikali dengan 4/3, maka semua bilangan berpangkat ini kita pangkatkan dengan 4/3. Maka bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 1/2 dipangkatkan dengan 4/3 sama dengan Y pangkat negatif 3/2 dipangkatkan dengan 4/3 dikali dengan Z pangkat 3/4 dipangkatkan dengan 4/3. Nah, di sini akan kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Sehingga untuk X pangkat 1/2 dipangkatkan dengan 4/3, maka hasil dari 1/2 dikali 4/3 adalah 2/3. Sehingga didapat X pangkat 2/3. Kemudian sama dengan, nah, untuk Y pangkat negatif 3/2 dipangkatkan dengan 4/3, maka hasil dari negatif 3/2 dikali dengan 4/3 adalah negatif 2. Sehingga didapat Y pangkat negatif 2. Kemudian dikali dengan, nah, untuk Z pangkat 3/4 dipangkatkan dengan 4/3, maka 3/4 dikali 4/3 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat Z pangkat 1.
Nah, untuk Z pangkat 1 itu cukup kita tuliskan dengan Z saja. Nah, berikutnya X pangkat 2/3 sama dengan. Nah, untuk Y pangkat negatif 2 ini bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat positif dengan menggunakan definisi A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Maka untuk Y pangkat negatif 2 dapat kita nyatakan menjadi 1/Y pangkat 2. Kemudian dikali dengan Z. Nah, karena kita mau mencari nilai Z, sementara di ruas kanan ini masih memuat 1/Y pangkat 2, maka kita pindahkan 1/Y pangkat 2 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan Y pangkat 2, sehingga didapat X pangkat 2/3 dikali Y pangkat 2 sama dengan Z. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa nilai Z itu sama dengan X pangkat 2/3 dikali Y pangkat 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, yaitu X pangkat 2/3 dikali Y pangkat 2. Nah, terakhir soal yang kelima, yaitu jika 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat Y sama dengan 4, dan 4 pangkat Z sama dengan 5, maka 2 pangkat X, Y, Z ditambah 1 sama dengan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat X, Y, Z ditambah 1 sama dengan. Nah, perhatikan untuk pangkatnya di sini terdapat penjumlahan. Maka kita gunakan sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka untuk 2 pangkat X, Y, Z ditambah 1 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat X, Y, Z dikali 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat X, Y, Z. Nah, di sini terlihat bahwa pangkatnya itu berupa perkalian antara X, Y, dan Z. Maka kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka untuk 2 pangkat X, Y, Z dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan Y dipangkatkan dengan Z, kemudian dikali dengan 2. Nah, karena diketahui bahwa 2 pangkat X itu sama dengan 3, maka kita ganti 2 pangkat X ini menjadi 3, sehingga didapat 3 pangkat Y dipangkatkan dengan Z, kemudian dikali 2. Nah, berikutnya karena diketahui bahwa 3 pangkat Y itu hasilnya adalah 4, maka kita ganti 3 pangkat Y di sini menjadi 4. Sehingga didapat 4 pangkat Z dikali 2. Nah, terakhir, karena diketahui bahwa nilai 4Z itu adalah 5, maka kita ganti 4Z di sini menjadi 5. Kemudian dikali 2. Nah, hasil dari 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga didapat nilai 2 pangkat X, Y, Z ditambah 1 sama dengan 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 10. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.